iPaders, tak usah bingung ketika berlibur ke Pulau Dewata Bali karena di sini kalian bisa menemukan berbagai destinasi unik. Salah satunya adalah Alas Harum yang terkenal akan suasana persawahan sampai wisata edukasi kopi luwak yang diproses secara tradisional. Dan di Bali Barat ada permata tersembunyi yaitu Desa Pemutaran yang memiliki laut biru jernih dengan taman bawah laut yang indah sampai resort dengan konsep back to nature yang jauh dari hiruk pikuk Bali Selatan. Dan masih di Bali, seperti apa pula tradisi melukat atau penyucian diri yang dilaksanakan di Pura Tirta Empul? Selengkapnya dalam iPedia. Tak ada habisnya jika berbicara mengenai wisata yang ada di Bali. Semua tempat wisata, mulai dari wisata alam hingga kuliner, memang selalu juara memikat hati para pengunjung. Seperti tempat yang satu ini, yang berhasil menarik hati tim iPedia. Alas Harum Bali namanya. Sebuah kawasan argowisata yang menyuguhkan berbagai macam wahana seru sambil melihat indahnya pemandangan hijau dari pepohonan dan sawah yang membentang begitu luas. Oke, iPaders, karena di sini tempatnya istimewa banget ya. Jadi banyak banget wahana harus kita cobain. Salah satu yang paling ekstrim dan yang paling banyak digandrungi para turis. Ini apa nyebutnya kita nih? Ini super ekstrim. Super ekstrim apa? Ayunan atau? Ayun swing. Swing ya. Tingginya berapa nih? Ini tingginya 25 meter. 25 meter. Kenapa banyak banget orang-orang yang datang ke sini mereka pengen banget naik swing? Ya, ini yang paling memacu adrenalin. Memacu adrenalin. Tak afdol jika tidak mencoba sensasi bermain ayunan ekstrim yang menjadi highlight ketika datang ke sini. Tersedia berbagai macam jenis ayunan, mulai dari ayunan single hingga couple. Bahkan di sini juga tersedia gaun cantik untuk para pengunjung yang ingin berfoto bak bidadari surga yang sedang berayun-ayun di kayangan. iPaders ternyata nggak hanya memiliki wahana menarik saja, tapi ada satu lagi nih yang spesial dan menjadi juara. Yap, kita bisa melihat proses pembuatan kopi luwak dari awal hingga akhir. Bahkan mencicipi berbagai menu spesial yang disajikan. Oke, iPaders, kita coba. iPaders, let's go! Udah, merah dia. Udah. Ya elah gitu doang. Lemes langsung nih. Cuy, tinggi banget cuy. Pas di sini enak empuk. Wah, lu pada semangat semua orangnya. Enggak emang gitu. Namanya Ade Eka. Iya betul sekali. Ade Eka. Kakaknya namanya? Namanya Kan ini Ade Eka, adanya Eka, itu kakaknya. Nama saya Ade Eka. Oh, Ade Eka. Di sini kita ada restoran, terus ada swimming pool, kita ada kopi luwak, spesial kopinya kita di sini Kak, kopi dari luwak iya, gitu. betul Ini itu yang di atas patungnya ini aslinya Kak. Jadi ini asli nih? Asli betul. Gigit nggak? Gigit. Mereka kan nocturnal dan juga agresif. Jadi mereka tuh cuman aktifnya di malam hari Kak. Jadi kalau siang hari mereka tidur. Oke, Jadi ini kita ada contoh kotoran luwaknya Kak. Ini udah kering. Ini yang sebelum dicuci Kakak. Nah, ini yang setelah dicuci. Jadi kita cuci dengan air panas dan air biasa sampai dia sebersih ini. Setelah kita dapatkan biji yang di dalam kayak gini, ini kita tetap cuci lagi. Dicuci lagi? Nextnya kita cuci lagi emang sampai benar-benar bersih. Terus habis itu sampai ini yang sudah bersih. Nah, ini yang udah bersih nih, ini yang udah terakhir. Warnanya jadi setelah hijau ya, jadi betul ternyata sekali. yang kita ketahui kopi itu tuh awalnya bijinya warnanya kayak gini, jadi nggak langsung coklat. Betul. Atau gelap gitu ya? Iya, itu yang udah di roasting. Halo, yang Nah, jadi aku di sini manggilnya apa? G. Mbok. aja boleh atau ibu juga boleh.
Oh, jadi sangrainya tuh ini ya? Kita manual sih Kak di sini. Ini sangrainya berapa lama nih? Untuk 1 kilogram itu kita sangrainya sekitar 45 menit. Kayak udah disangrai, udah hitam, kita tunggu. Untuk menjaga rasa dan kualitas kopinya kita pakai tradisional. Oke, iPaders, ini ada satu yang spesial lagi ternyata di sini. Ini adalah kopi luwak ya, yang tadi sudah diproses dengan cara di brew ya. Ini kopi luwaknya. Wah, wangi banget. Jadi ini udah ada di meja. Ini adalah Coffee and Tea Combination. Jadi ini ada 14 kombinasi teh dan juga kopi. Oke, kita sesuai urutan kali ya. Yang pertama ada mangosteen tea. Yang nomor 2 adalah rosella tea, ginseng tea. Nomor 3. Kemudian ada cinnamon tea. Next, ada saffron tea. Kemudian ginger tea. Ya, ini baru ginger nih. Ini yang pertama adalah yang ke-9 ada coklat coffee. Ada vanilla coffee. 11 ada ginseng coffee. Ke-12 ada coconut coffee. Jadi ini pakai kepala kelapa. Oke, saya sudah nyobain ke-14 coffee and tea combination dan jujur best of the best dari 14 ini ya tetap luwak kopi. Tahukah kamu, di pantai timur Carolina Utara, Amerika Serikat, terdapat hotel tengah laut yang menawarkan sensasi menginap dengan dikelilingi hiu. Berada di atas menara yang tingginya menjulang hingga 41 meter di atas permukaan laut, tamu-tamu yang berkunjung disuguhkan pemandangan bawah laut hingga panorama ciamik dari Frying Pan Hotel yang dulunya difungsikan sebagai mercusuar. Visibility-nya kebetulan masih bagus ya, walaupun jamnya udah telat untuk diving karena itu paling bagus adalah di pagi hari. Tapi perlu coba lah ya. Perlu banget. Tahukah iPaders, jika di Bali Barat terdapat surga tersembunyi yang memiliki keindahan laut alami dan pemandangan perbukitan hijau yang mempesona. Untuk sampai ke tempat ini, berpergianlah ke desa Pemutaran yang terletak di Kabupaten Buleleng. Karena di sini kalian bisa menemukan laut berwarna biru jernih dan di dalamnya terdapat banyak patung dewa bawah laut yang diselimuti terumbu karang. Dan salah satu cara paling sempurna untuk menikmati keindahan bawah laut tersebut adalah dengan melakukan olahraga diving. Tapi di sini emang tempat untuk diving bagus ya, Bri? Ya, memang tepat banget pilih tempat di sini karena di sini tempatnya sangat bagus. Jadi untuk diving memang tempatnya kayak memang orang-orang dari luar negeri itu nyarinya yang di sini, yang gampang nyelamnya tapi tempatnya bagus. Bre, ini buat iPaders di rumah nih yang tiba-tiba kayak, aduh pengen nih diving gitu kan, tapi nggak ngerti apa aja peralatan yang dipakai gitu kan. Ya, kita ada yang namanya BCD. BCD? BCD Buoyancy Control Device. Fungsi dari BCD itu untuk kita pakai memegang tabung karena diving kita harus pakai tabung. Jadi perlu ini dia dicantolin di sini. Jadi fungsinya yang kedua ini juga untuk buoyancy, untuk ngontrol keseimbangan dalam air. Kalau terlalu berat, kita isi angin, jadi kita bisa balance. Betul. Itu fungsinya. Jadi BCD. ini untuk ngefix, pegang tangki sama buoyancy. Nah, ini butuh pin, sepatu katak. sepatu katak. Ini namanya pin. Kalau habis ini perlu masker juga, karena ini di bawah air kita tidak bisa pakai sunglass, kita harus pakai special masker. Jadi nggak bisa diving sambil gini. Bisa nggak? Ini yang namanya regulator. Fungsinya dia untuk meminimalis tekanan udara yang dari sini itu dia jadi di-reduce ke low pressure-nya. Kalau nggak pakai ini, jadi pressure-nya itu di 200 bar itu masuk jadi perut kembung gitu. Jadi kebanyakan oksigen masuk dalam paru-paru. Jadi inilah fungsinya. Dia ada di
extend maksimum breedingnya, jadi dia teratur. Oh, teratur. Jadi emang ini penting Ya, banget ini ya. penting banget. Ini alat-alat paling penting, regulator, tangki, BCD, terus nanti kita juga pakai ini. Oke, kita mulai untuk menyelam. Saya ganti baju dulu ya. 1, 2, 3, they follow me now. 4, 5, 6, we gather in a crowd. Jadi untuk melakukan diving nggak sembarangan ya iPadiers, butuh persiapan ekstra. Yang paling penting adalah sertifikasi penyelaman yang sesuai dan telah menjalani pelatihan dasar penyelaman. Nah, kalau segala persiapan sudah selesai dilakukan, tiba saatnya nih untuk turun langsung ke dalam laut pemutaran. Wah, indah banget kan iPadiers. Lihat deh, di sini kalian bisa melihat struktur-struktur besi yang ditumbuhi terumbu karang, berbagai jenis ikan, dan yang spesial ini sih menyelam sambil ditemani seekor penyu. Seru banget kan? Visibility-nya kebetulan masih bagus ya, walaupun jamnya udah telat untuk diving karena paling bagus di posisi pantai ini itu paling bagus adalah di pagi hari. Clear-nya clear banget. Tadi sih masih clear aja. Gitu. Tapi perlu coba lah ya. Perlu banget kalau misalnya kalian datang ke Buleleng harus cobain diving di sini. Gokil. Dan laut pemutaran tak hanya terkenal akan wisata baharinya saja. Tak jauh dari bibir pantai, hadir sebuah resort yang dibangun pada tahun 90-an. Jadi primadona di Kabupaten Buleleng. Penginapan di sini konon digandrungi wisatawan mancanegara karena tampil unik dengan suasana otentik dan estetik lewat ornamen kayu tua yang digabungkan dengan konsep back to nature. Boleh tahu nggak sih Pak, konsep utamanya itu apa sih Purwoksari ini? Konsep utamanya itu kombinasi antara bangunan Jawa dan bangunan Bali. Jadi ini namanya lumbung kalau di Bali. Ini ya? Ini ya, ini lumbung. Di Bali itu biasanya ditaruh padi habis panen. Itu kan ada padi nih, gabah itu kita taruh di sini. Ini ya. Kayu yang dipakai juga udah lama ini banget sudah berarti ya? Kayu-kayu memang sudah tua-tua. Ya, jadi tidak yang baru kita pakai. Terus bangunan villa dan bungalow-nya itu rumah joglo dia. Rumah Jadi joglo. milik dari Jawa gitu. Ya, jadi ini kategori yang terbaik yang disebut dengan villa wayang, Pak. Villa wayang. Villa Oh, wayang, karena ya. di sini ada gambar wayang Ada ya. kamar wayang. Pak, ini kayu ini ya? Kayu-kayu antik semua ini, Pak. Iya, kayu antik Iya, semua nih. Iya, antik semua. Wah, keren. Ada kolam renangnya. Guys. Ini private pool ya? Ya, private pool. Oke, yang ini apa nih? Kali ini fish pond. Oh, jadi ada tempat Ya, ikan juga? Ya, ada ikan juga. Ya. Nih, kalau misalnya kalian perhatiin nih, tirainya aja dia pakai tirai, bahannya dari bambu ya Pak ya? Ya. Tirai Tidak ada bambu. plastik, Pak. Jadi semua konsep alam. Ya. Ini double bed untuk couple. Nih, sampai perhatiin nih, lampunya sini deh. Dia kayak leaf gitu, kayak daun, tapi ada ukiran-ukiran gitu. Ini pesan khusus pasti ya? Ya, memang dibuat khusus, Pak. Khusus nih. Waduh, sampai kacanya juga guys, lihat guys. Tuh lihat langsung kayak berasa ganteng aja gitu ngaca. Kamar mandi, ada bathtub. Wow, ini biasanya nih influencer nih, terutama yang cewek-cewek ya, fotonya di kamar mandi gitu kan. Set, keren banget. Oh, ini bekas kapal? Ya, dipotong jadi dua. Iya, ini bekas Ini kayu. kapal nih guys. Kayu-kayuan semua. Dipotong, terus dirapihin, dijadiin lemari. Lemari, ya. Tahukah kamu, di Donggala, Sulawesi Tengah, terdapat pusat laut berbentuk sumur raksasa yang lokasinya berada di Desa Toale. Sumur raksasa ini berbentuk melingkar yang terdiri dari bebatuan dengan air berwarna biru jernih. Konon, jika mandi menggunakan air sumur tersebut, dipercaya dapat membuat awet muda dan sembuh dari penyakit kulit. Kita tidak membatasi
siapapun yang ingin melakukan ritual pengeleburan, penyucian, pengelukatan. Salah satu tempat di Bali yang diincar banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yaitu Pura Tirta Empul yang merupakan sebuah pura yang terletak di desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar yang berada di bawah naungan Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar. Tempat ini digunakan oleh masyarakat pemeluk agama Hindu untuk pemandian, mensucikan diri, dan memohon tirta suci. Oke, iPadiers, sekarang ini saya sedang berada di Tirta Empul, tepatnya di kawasan Ubud. Dan kenapa saya datang ke sini? Karena di sini saya ingin mengetahui tentang salah satu tata cara pensucian diri yang biasa dilakukan sama orang-orang yang ada di Bali. Nah, langsung aja kita masuk. Kita akan ketemu sama Bli Wayan. Om Swastiastu, Bli. Selamat datang di Pura Tirta Empul. Sedikit, Bli. Boleh tahu nggak berapa harga tiket untuk masuk ke sini? Kalau harga tiket untuk wisatawan asingnya 50.000, untuk 50.000. dewasanya, untuk anak-anaknya 25. Oke. Tapi misalnya kayak ada wisatawan nih yang mungkin pengen coba berdoa segala macam misalnya, tapi agamanya bukan Hindu, boleh masuk? Boleh. Boleh itu masuk. tergantung keyakinan dan kebiasaan. Balik lagi gitu ya. Kembali kepada keyakinan. Gitu. Kita tidak membatasi siapapun yang ingin melakukan ritual pengeleburan. Pengeleburan. Ya. Nyebutnya dan persembahyangan. pengeleburan itu apa? Itu penyucian, pengelukatan. Tapi sebenarnya melukat itu atau lukat itu apa sih artinya? Kalau melukat, kalau secara jasmani kan penyucian, pembersihan diri. Pembersihan artinya. Itu tergantung spiritual kita. Apapun tujuan kita, yang penting tulus. Nah, iPadier jangan khawatir karena wisatawan non-Hindu juga diperbolehkan untuk melakukan pelukatan atau penyucian diri di pancuran yang telah disediakan. Namun jangan lupa ya, ada beberapa aturan yang harus ditaati, seperti memakai sarung yang diikatkan di pinggang untuk menutupi tubuh bagian bawah yang sudah disediakan di loket penyewaan pakaian. Oke, iPadier, sekarang saya sudah menggunakan kain, pakai udeng, terus sekarang saya sudah bersama dengan Bli Dewo. Ya. Oke, Bli Dewo, ini setelah saya menggunakan pakaian yang udah lebih formal lah ya. Ini sekarang kita mau ngapain dulu nih? Biasanya kalau turis-turis pada datang ke sini. Kalau ke sini turis-turis itu ada yang sekedar keliling saja, tapi hobinya itu kan sumber mata airnya. Oke. Dan juga orang pada umumnya juga orang pembersihan. Kita sekarang memasuki Madhya Mandala, ini namanya. Apa itu artinya? Halaman tengah. Terbuka untuk semua orang, tapi yang lagi datang bulan tidak boleh ke lingkungan sini, cuma di luar saja. Cuma di luar Ya, saja. yang tidak. Oke. Nah, ini apa, Bli? Ini ada turis yang menggunakan baju hijau-hijau, ini mereka sedang apa nih kalau boleh tahu? Ini dia dah mau ya melukat namanya. Oh gitu. Ya melukat. Tidak harus pakai yang hijau, tapi kalau tidak bawa dari rumah, kita disediakan di tempat loker sana dan penitipan barang. Dan setelah itu kita minta izin. Nah, jadi itu kita harus melakukan prosesi ini atau nggak perlu juga? Itu tergantung. Sebenarnya sih prosesnya harus. Jadi proses pertama adalah berdoa dulu di sini, kemudian abis itu langsung melukat. Iya. Oh gitu. Tapi di sini sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oh gitu. Oke, boleh dijelasin dulu. Ini jujur ini baru pertama kali saya melakukan melukat nih iPaders. Ya. Boleh dijelasin dulu, Bli. Ini prosesinya dari mana ke mana, terus apa aja? Di sini ada 3 kolam. Yang pertama ada 13 pancuran. Yang kedua ada 2 pancuran.
Dan yang terakhir ada 6 pancuran. Tapi di sini tidak semua pancuran kita boleh gunakan. Karena ada khusus orang meninggal dan untuk upacara-upacara yang ada di desa lain. Seperti di Kintamani. Ya. Oke, jadi yang pertama yang harus masuk dari mana? Dari sini? Yang pertama mulai dari kiri ke kanan. Ya. Oke. Nanti sebelum masuk air, kita berdoa dulu, ya, minta izin ya, fokus, cuci muka 3 kali, diguyur 3 kali, dan dikumur 3 kali. Well, it was very strange for me to be in the water where a lot of stones were underneath, so I couldn't have a little bit of problem to stay up. Very nice temple and it was a very unique experience.